Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Rancah, Desa Kamarang. Nama kampungnya Pasir Mina gitu. Ini kita bercerita masalah salah satu kampung di Kecamatan Rancah, Desa Kamarang, namanya Pasir Mina. Itu dulu konon katanya ada sepasang suami istri yang di situ tidak ada yang tahu asal usul suami istri itu asalnya dari mana, dan lebih detailnya siapa asal usul orang tuanya dan siapa nama asli sebenarnya. Cuman masyarakat di situ yang lebih tahunya masyarakat mengenalnya sebagai Nini Mina dan Aki Mina gitu. Jadi Nini Mina Aki Mina itu dia menguasai dan yang mengaku sebagai pemilik pasir Mina itu. Pasir Mina itu kalau dihitung per meter persegi kurang lebih sekitar 100 hektar lah, antara bukit dan sawah itu gitu. Konon dulu katanya Aki Mina dan Nini Mina itu orang terkaya di kampung itu, di desa itu gitu. Nah, karena Nini Mina dan Aki Mina tidak ada yang tahu asal usul, tidak tahu siapa anak dan penerusnya. Yang tahu legenda di situ Nini Mina dan Aki Mina itu mempunyai beberapa emas dan mempunyai beberapa uang. Kalau uang zaman dulu itu kan masih berbentuk logam, dan harta zaman dulu itu yang paling berharga itu emas. Dan ceritanya setelah gerombolan itu merajalela di situ, menurut cerita Nini Mina dan Aki Mina itu mengubur hartanya itu di salah satu tempat yang ditandai salah satu pohon yang bernama pohon aren. Cuman masyarakat di situ tidak ada yang tahu pasti di mana letak Nini Mina dan Aki Mina mengubur harta dia itu, karena yang namanya di kampung itu pohon aren kan banyak gitu, jadi susah untuk melacaknya. Cuman udah kejadian beberapa kali ada orang yang berniat membongkar, mungkin untuk menggali dari cerita ini bahwa di situ ada Nini Mina dan Aki Mina menyimpan atau mengubur hartanya itu di salah satu pohon. Dan waktu itu kurang lebih 3 kejadian orang yang membongkar dan membuat lubang, entah gimana maksudnya atau gimana cara dia mendapatkan harta itu. Cuman selama ini yang udah terjadi, bahkan dari pihak RT RW dan desa pun mengetahuinya, cuman yang bersangkutan hanya mengetahui dapat wangsit untuk menggali di sana, bahwa di sana terletak beberapa harta yang terpendam di dalam tanah, yang mereka yakini bahwa harta itu peninggalan dari Nini Mina dan Aki Mina itu gitu. Dan bahkan dari keluarga besar kita pun meyakini bahwa di situ itu memang ada harta berbentuk emas, perak. Sampai saat ini belum ada yang bisa memecahkan apakah benar harta itu ada atau cuman sekedar mitos. Cuman dari sumber-sumber orang tua zaman dulu memang mereka meyakini bahwa dari Nini Mina dan Aki Mina itu menyimpan beberapa harta yang dipendam di pasir itu gitu.
Tapi menurut orang-orang dulu, contohnya dari kakek saya, nah dia mengatakan mengisahkan cerita itu memang udah turun temurun mungkin dari generasi ke generasi sampai sampai sekarang. Cuman yang pasti mereka cuman katanya, dan mereka juga cerita dari leluhurnya yang terdahulu. Cuman kakek saya bercerita harta itu memang ada yang terpendam di dalam tanah itu untuk anak cucunya di kemudian hari, ketika di sini kan ada yang namanya rantau. Kisahnya yang mungkin semua orang udah pada tahu, ketika di akhir zaman nanti batu rantau itu jatuh menutup sungai terbesar di Kabupaten Ciamis ini, maka eh, Kabupaten Kuningan dan Tangkolo itu akan terendam penuh, dan orang-orang Tangkolo itu akan naik ke atas, yaitu ke Kecamatan Ranca. Ranca pun nanti akan tenggelam karena penuhnya air dari Tangkolo, dari Kali Cijulang itu. Maka orang-orang Ranca pun dia akan naik ke Desa Kaunglarang, yang di situ ada hutan yang namanya Ciranca. Itu cerita dari orang tua, dan orang tua mengatakan harta itu yang dikatakan ini Akimina di kubur itu akan muncul suatu saat nanti, ketika orang-orang dan keturunan Akimina dan Inimina sudah benar-benar tidak ada lagi jalan, sudah benar-benar membutuhkan, maka harta itu akan muncul sendiri. Yaitu kan legenda dan cerita dari leluhur kita. Wallahu alam. Untuk benar atau seenggaknya ya wallahu alam gitu. Nah, untuk cerita selanjutnya, dan ini dari sumber yang kita dapat dari orang-orang, ya istilahnya dari para ketua-ketua di sana itu, ada beberapa tempat yang sampai sekarang dikeramatkan, dan memang sampai sekarang belum terpecahkan dari beberapa tempat gitu, yang di situ misal ada pohon besar yang sampai sekarang nggak bisa ditebang. Wallahu alam apakah memang orangnya itu nggak bisa menebangnya atau apa. Dan ada beberapa batu besar gitu kan, tidak bisa dipecahkan. Wallahu alam juga itu rahasia alam. Apakah orang yang memecahkan itu belum berpengalaman, atau memang di situ ada situs-situs yang ada kisahnya, ada berkaitannya dengan legenda zaman dulu gitu. Nah, untuk kisah selanjutnya mungkin bisa ditelusuri dari mulai Desa Kaunglarang itu berurutan, karena menurut cerita kakek saya, di daerah Kaunglarang itu awal mulanya itu pada zaman kerajaan Pajajaran. Nah, itu awalnya itu juga sama dari sepasang suami istri di situ. Bahkan sekarang itu kalau satu desa itu kita kumpulkan, kita bermusyawarah, kita telusuri, satu kampung itu masih berkaitan dan masih bersaudara gitu. Karena dahulunya itu yang datang ke Desa Kaunglarang itu pada masa zaman Pajajaran itu 2 orang saja gitu. Sampai sekarang kan udah beranak pinak banyak, mungkin udah tidak saling mengenal lagi gitu. Kata orang tua, kalau memang diselusurin semua di Kaunglarang itu satu keluarga, kemungkinan ada hubungannya sama Akimina dan
Nini Mina itu, karena di daerah namanya Desa Kaunglarang itu sampai dari dulu sampai sekarang itu yang namanya mistik atau sakral itu masih terjaga gitu. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan ada batas dari bagian-bagian ujung awal kampung itu sampai sekarang masih ada yang namanya disakralkan gitu. Jadi tidak boleh dilanggar dan orang kampung lain itu tidak berkenan, dan orang yang berniat jahat ke desa Kaunglarang itu ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang sampai kejadian. Karena kalau dicerita lebih panjang lagi kisah Kaunglarang ini mungkin nggak cukup waktu untuk satu malam itu, karena ini saya ceritakan hanya bagian kecil dari Desa Kaunglarang ya, kampungnya kampung Pasir Mina gitu. Nah gitu ceritanya. Kalau untuk Pasir Mina, mudah-mudahan ya menambah pengalaman untuk kita semua. Session kita kali ini cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.